Cuman sebenarnya kalau bicara mengenai TikTok Shop ini, apakah itu benar Dok? Maksudnya benar-benar omsetnya bisa sebombastis itu gitu? Yang pakai streamersnya kita, Iya. itu ada satu UMKM yang omsetnya itu sebulan tembus 1,9 miliar sebulan. Ya udah gitu, mau marah nggak bisa marah, mau nangis nggak bisa nangis, ya benar-benar kayak kosong aja gitu. Mau bunuh diri juga males gitu. Welcome to Finfolk Podcast. Hi folks, welcome back to another episode Finfolk Podcast. Hari ini kita akan bahas satu topik yang lagi heboh nih belakangan gitu ya. Baru-baru ini sih sebenarnya. Kalau TikTok Shop itu dilarang menjadi social commerce nih. Pemerintah membuat kebijakan baru mengenai hal itu. Nah, padahal kita tahu banyak banget small businesses yang sudah menggunakan platform tersebut dan mendapatkan benefit dari platform tersebut. Tapi di satu sisi ada berita juga mengatakan kalau pedagang Tanah Abang menjerit katanya. Kalau mereka tuh sepi pengunjung gitu. Yang tadinya bisa omsetnya puluhan juta gitu per hari. Sekarang hanya satu pengunjung aja karena adanya si platform TikTok Shop ini gitu. Nah, ini kan membuat pro and cons ya. Apakah kebijakan ini bagus dan sebagainya. Nah, hari ini kita akan ngobrolin terutama topik tersebut dari pakarnya. Kenapa saya bilang pakarnya? Karena dia sekarang juga menjalankan sebuah startup gitu, Social Bread namanya, yang menghubungkan small businesses dengan content creators. Dia juga adalah seorang ex-YouTuber, ya kan, ex-YouTuber. Dan hari ini ya kita akan ngobrol-ngobrol santai tentang ini. Semoga bermanfaat juga. Please welcome Edo Zel. Thank you for inviting. Thank you for coming, Edo. Yes. Nah, ini paling pembukaannya ini mau tahu aja sih, gue penasaran. Sering banget dengar nama Edo, tapi baru ketemu nih sekarang ya, Do ya. Kenapa berhenti ya jadi YouTuber kan? Padahal tadi dengar-dengar Edo adalah YouTuber pertama yang mendapatkan gold play button. Gold play button, bukan golden buzzer. Nah, kenapa, Do? Basically berhenti YouTube karena ada panggilan yang lebih besar aja sih. Karena kalau dulu kan YouTube untuk diri sendiri aja kan. Sekarang pengen pakai ilmunya untuk ya regenerasi ke kreator-kreator berikutnya. Makanya bangun Social Bread untuk ada kreator akademinya. Kemudian juga ada panggilan lebih besar untuk pengen menggunakan ilmunya untuk bantu teman-teman UMKM di Indonesia. Gitu. Soalnya kan teman-teman UMKM mereka kemampuan beradaptasi dengan teknologinya kan sangat-sangat sangat-sangat perlu dibantu ya. Karena betul. itu saya yang punya ilmunya pengen bantu ke teman-teman semuanya gitu. Itu berhentinya kapan, Dok? 2000 berapa ya? Aku lupa deh. 2020 ya? Pas Covid 2021 dong. ya? Iya, 2020 ya pas Covid lah. Pas pandemi ya. Iya. Itu keputusan yang sulit pasti. Atau mudah? Keputusan yang cukup panjang ya. Tapi akhirnya dikuatkan di salah satu podcast. Podcastnya Daniel Mananta. Akhirnya di situ dikuatkan untuk bisa berhenti dari YouTube. Yes. Jadi yang tadinya kalau YouTube itu mungkin hanya untuk diri sendiri, Edo memutuskan untuk panggilannya untuk membantu UMKM. Yes. Membantu orang banyak. Betul, Makanya disebut socialpreneur ya, Dok ya. Orang bilangnya socialpreneur nih. Di pertanyaannya. Saya ngikut aja apa orang mau bilang saya. Ada yang bilang saya entrepreneur, socialpreneur. Ada yang bilang saya social media influencer. Apa aja lah. Apa aja lah ya. Tapi kebanyakan Edo dibilang apa? Socialpreneur sekarang? Gak tahu lah. Gak tahu lah ya, terserah lah ya. Pokoknya saya orang tahu saya orang koko online lah. Koko online. Soalnya orang juga yang anggap saya kalau di mall ketemu ya nganggap koko aja gitu. Iya. Gak kayak ngelihat influencers yang influencer. Enggak ya. Koko gitu ya. Ya kok. Oke kok mau nanya nih kok. Boleh silakan Ci. Apa Social Bread ini jadi tadi kan kita udah ngobrol ya. Cuma mungkin teman-teman Finfolk juga mau tahu gini. Bread ini ngapain sih? Oke, so basically Social Bread ini temukan small business ke creator. Sesimpel. Jadi kalau biasanya kan kalau small businesses pengen kelola akun atau akun Instagramnya mereka ke tapi lumayan mahal karena agency itu harus bayar videographer, editor, talent lagi kemudian yang research jadinya pas mahal. Nah, Social Bread kita pertemukan
small businesses kepada content creators untuk mengelola akunnya. Jadi bukan buat endorse ya, tapi untuk mengelola. Jadi nanti akun TikToknya yang mengelola adalah content creatornya Social Bread. Nah nanti mereka yang akan syuting, mereka yang ngedit, mereka yang upload, mereka yang research, dan mereka juga pakai data insight, data crawlingnya kita untuk tahu apa yang bakal nge-trend minggu depan. Kemudian juga mereka yang acting, semuanya mereka lakukan. Pokoknya small businesses terima beres supaya mereka bisa fokus kepada produk dan juga servicesnya. Tapi harganya murah. Kenapa? Karena cuma perlu bayar 1 orang instead of bayar 5 orang. Boleh tahu nggak kira-kira rate-nya berapa? Rate-nya kita start dari 5 juta sebulan. 5 juta sebulan? 5 juta sebulan itu udah dikelola IG-nya dan TikTok-nya. Oke. Nah ini mengenai Koko online kan ya, ada Koko online di sini ya. Maksudnya tadi kita juga ada sempat ngobrol sedikit kalau sekarang platform itu TikTok sangat booming ya. Maksudnya merajai lah ya. Sure. Nah di Social Bread sendiri platform apa aja sih yang misalnya si content creator itu bisa urus? Apakah hanya Instagram dan TikTok? Saat ini untuk pengelolaan sosial media memang fokusnya di TikTok dan IG. Karena memang TikTok yang paling gede growth-nya. Tapi IG memang lebih sustain gitu. Dan kalau untuk streamersnya bisa di TikTok Shop, live shopping, dan juga di Shopee saat ini. Di Tokopedia juga bisa, tapi memang demand-nya cuma di 2 ini aja sih. Sebenarnya kita mau live di Tokped, di Shopee, di YouTube juga bebas. Karena tergantung streamersnya kan. Cuma kalau demand-nya dari si small businesses-nya, mereka biasanya saya maunya live-nya di TikTok gitu, atau di Shopee gitu. Tapi gue lagi mikir ya, Do ya. Maksudnya small businesses hire 1 content creator, apa cukup itu untuk men-take care? Cukup. TikTok, Instagram. Balik lagi, kamu small business atau enterprise? Oh iya sih. Kalau kamu beneran small business, it's enough. It's enough ya. Tapi kalau kamu enterprise ya pastinya nggak bisa pakai social bread karena kemampuannya content creators kita ya sampai nggak bisa yang bikin campaign besar, nggak bisa. Mereka bisanya bikin konten dan memanage social medianya UMKM gitu. Nah ini menarik nih, small business ini yang biasanya pakai jasa Social Bread itu biasanya di bidang apa sih, Dok? Macam-macam ya. Kita dari food, fashion, semua sih, hampir semua. Startup juga ada pakai kita. Forex juga pakai kita. Jadi levelnya juga dari yang sebenarnya yang benar-benar small, yang jualan sepatu yang nggak ada mereknya, sampai levelnya startup pun ada yang pakai kita. Walaupun produknya bukan F&B dan fashion. Edukasi juga bisa gitu. Kita ada kreator-kreator edukasi. So basically kita kan ada kreator akademi. Kreator akademi ini murid-muridnya kita, begitu mereka udah belajar sama kita, kebetulan kan saya punya ilmunya ya, pengalaman dari 2011 bikin konten. Ilmunya saya kasih ke mereka, saat mereka lulus mereka boleh menerima pekerjaan dari UMKM gitu. Dan gak perlu ada kontrak. Kalau pakai social media agency kan harus kontrak kan, minimal 6 bulan gitu kan. Kalau kita enggak, sebulan gak cocok, udah ganti aja sama kreator yang lain. Atau memang mau berhenti ya gak apa-apa, gak ada masalah. Karena bayarnya juga per bulan pada kreatornya, bayarnya ke kreatornya. Gitu. Ini menjawab pain sih sebenarnya. Karena benar-benar small business itu ya ngerti sih mereka pasti kalau untuk hire lagi, belum trainingnya lagi, belum juga pemilik small business gitu ya, mengerti kan? Iya betul. Tahu aja gitu. Oke, gue mau bagus nih di TikTok. Lu kalau bikin tim internal kan lu harus ngajarin anak lu. Kalau lu sendiri nggak punya ilmunya gimana? Benar. Apa yang lu ajarin? Kedua, kalau hire internal belum tempatnya ya kan, belum lu kasih makan ya kan, belum tunjangannya, THR ya BPJS. Kalau sakit gimana ya kan. Nah makanya kalau ini konten kreator kita memang lebih solutif lah untuk small businesses. It's the reason why I pindah bangun Social Bread ini, memang mau bantu teman-teman. Tadi awalnya jadi kalau boleh cerita awalnya. Boleh dong. Aku tuh digital agency sebenarnya, corporate digital agency. Kita yang bantu GoFood Partner, Pertamina, Jasa Marga, Auto 2000, BPK Penabur soal penabur nggak ya? Nggak. Dari sosial media sampai websitenya kita bantu. Bahkan websitenya BPK Penabur yang sekarang pun masih yang agensiku yang lama. Nah tapi karena COVID, teman-teman gerejaku kan banyak pebisnis, mereka nggak boleh buka toko. Nah, gimana caranya kalau buka toko sedangkan mereka harus gaji karyawan, mesti ada pemasukan. Ya udah mereka harus go digital. Saya tawarin agensi saya yang corporate ya kan, yang lama. Kemahalan buat mereka. Akhirnya saya mikir,
Kenapa saya mahal gitu? Oh saya mahal karena saya harus gaji banyak orang, videografer, fotografer. Ada nggak ya orang yang bisa video sendiri, ngedit sendiri, ngupload sendiri, acting sendiri, bikin skrip sendiri, SEO sendiri? Oh ada, saya 10 tahun yang lalu waktu mulai YouTube. Akhirnya saya hubungin kreator-kreator teman-teman saya yang di komunitas. Lu mau nggak? Lu kelola akun sosial media bisnisnya teman gue. Oh endorse kok, bukan endorse, lu mengelola. Jadi kayak agency. Iya kurang lebih kayak agency. Nggak ngerti kok, gue ajarin. Itulah awal mulanya Social Bread. Gitu. Memang dari awal tujuan kita panggilannya adalah untuk bantu UKM. That's why we are affordable dan sesimpel itu. Tepuk tangan buat Edo. Toko Edo. Tapi ini balik lagi ke Social Bread ya. Ini menariknya gini, misalnya nih si content creator kan udah kamu didik. Ya. Ini biasanya ini anak-anak Gen Z kah atau? Gen Z semua, hampir semua Gen Z. Kita nyari yang emak-emak susah banget. Gitu ya? Padahal ada demand-nya untuk nyari kreator yang emak-emak gitu. Karena produknya panci kan. Oke. Dia pengennya emak-emak kreatornya. Tapi memang kita gak ada. Kebanyakan yang di kita tuh kreator-kreator. Jadi kalau ada emak-emak pengen jadi content creators bergabung sama Social Bread. Karena ada kebutuhannya loh. Ada sih. Kalau barang-barang untuk emak-emak kan ada demand-nya. Ada demand-nya. Gitu. Boleh. Gue mungkin daftar enggak. Gue belum emak ya enggak. Nah ini small business nih kalau mau pilih si content creator. Ini gak apa-apa ya kita bedah ya. Sure. Soalnya menarik gitu. Pilih content creator dia pilih sendiri atau dari kita auto matchmaking. Jadi misalnya bisnisnya restoran, maka kita akan auto matchmaking, kita kasih 4 rekomendasi kreator-kreator yang tersedia dan kategorinya food. Kalau bisnisnya lu baju ya nanti akan muncul kreator-kreator 4 pilihan kreator-kreator yang kategorinya fashion atau lifestyle gitu. Oh, jadi dibantu juga ya untuk ketemu content creator yang tepat ya. Mau minum dulu? Iya, boleh. Silakan. Nah, Oke, balik lagi nih. Gue sih jujur belum pernah belanja di TikTok nih. Believe it or not, I'm not TikTok user gitu ya. Karena mungkin bukan, ya sebenarnya harusnya sih mengikuti zaman juga ya. Cuman kalau TikTok biasanya cuma scroll, tapi lebih banyak masih pakai Instagram. Nah cuman kan pas kebijakan ini hadir gitu ya. Pernah dengar juga si A jualan sampai 5 miliar gitu kan. Si B juga lari TikTok shop sampai social commerce. Nah aku juga punya education center lah ya. Kita pun sampai bikin waktu itu sempet programnya gitu ya. Cuman pas kebijakan ini keluar ya udah kill aja deh. Gitu maksudnya kayaknya gak tahu apakah masih relevan atau tidak gitu ya. Cuman sebenarnya kalau bicara mengenai TikTok shop ini, apakah itu benar Dok? Maksudnya benar-benar omsetnya bisa sebombastis itu gitu. Dari pengalaman Edo sendiri. Kalau ngomongin soal artis yang sampai 50M gitu 9M, aku gak bisa ngomong karena aku gak lihat sendiri datanya. Itu kan urusannya mereka lah dalamnya seperti apa. Tapi kalau yang bisa saya bilang adalah yang kita yang pakai streamersnya kita itu ada satu UMKM yang omsetnya itu sebulan tembus 1,9 miliar sebulan. Dan itu benar-benar UMKM yang kalau saya sebut namanya pasti nggak tahu mereknya apa. Itu apaan tuh? Ya itu. Jualan apa yang tuh? Yang kedua jual sepatu. Jual sepatu. Ada yang kedua jualan toko elektronik. Tadinya toko di ITC dia omsetnya 900 juta sebulan gitu. Jadi sebenarnya kita tuh ngebantuin teman-teman yang di ITC, yang Tanah Abang juga pakai kita kok untuk bisa go digital gitu. Karena kita ngerti bahwa mereka punya kesulitan untuk bisa go digital, makanya ada Social Bread murah. Kalau ke provider lain pasti sebulan udah 30 juta. Sedangkan kalau kita kan cuma bayar streamersnya doang. Handphonenya handphone dia sendiri, ya kan? Lighting dari Creator Hub udah sediakan, internet udah kita sediakan. Apalagi tempat sewa udah kita sediakan dari Social Bread-nya di Creator Hub kita gitu. Jadi makanya kita very very affordable karena memang mau bantu UKM. Jadi omset yang paling besar tuh 1,9 1,9 M yang benar-benar saya lihat sendiri Per bulan. Oke. Nah itu berarti kalau misalnya mungkin Edo bisa jelasin juga ya. Mungkin teman-teman di sini juga ada yang belum pernah pakai atau belanja di TikTok Shop. Jadi sebenarnya waktu itu kan kayak TikTok Shop itu bisa live nonton, and then kita langsung shopping gitu ya, di keranjang kuning kan ya. Betul. Nah itu jadi transaksinya juga langsung gitu di situ. Jadi menjadi social media and e-commerce. Betul. Nah kebijakan pemerintah ini kan yang baru kan adalah melarang satu platform menjadi social media and e-commerce bersamaan ya kan.
Nah Edo sendiri against atau pros dengan itu? Kalau saya begini, selama itu memang membantu UMKM, kita 100% behind it. Kita pasti dukung 100% selama membantu UMKM. Oke. Sesederhana itu sih. Jadi kalau memang konsiderasinya untuk bantu UMKM pemisahan ini, ya nggak apa-apa. Tapi akan tetap bisa nggak kira-kira dari Edo lihat nih? Ya. Kan tadinya funnelingnya oke langsung dari awareness, langsung ke traction lah gitu kan. Nah sekarang kan berarti kan si pemilik bisnis, si streamers tadi tetap harus melempar ke platform lain kan untuk transaksi kan. Itu segitu hasilnya atau menurut Edo kayak oh ya nggak apa-apa sih? Social Bread sudah bantu ribuan UMKM dari sebelum adanya live shopping. Benar. So ya nggak apa-apa. Mungkin sedikit lebih tidak nyaman, tapi tetap bisa. Tetap bisa. Buktinya kita sekarang aja business as usual. Oh gitu ya. Jadi mungkin berita yang mengatakan si pedagang Tanah Abang menjerit itu karena mereka belum go digital juga ya. Ya bisa dikatakan seperti itu nggak sih? Bisa dikatakan seperti itu sih. Balik lagi ya, kita kan kita harus mengerti bahwa yang punya pain kan si konsumen. Yang punya uang itu si konsumen. Kan yang punya uang yang punya kuasa kan gitu kan. Jadi kita harus mengikuti konsumen tuh maunya apa. Ya kan? Konsumen maunya apa? Konsumen maunya lebih nyaman. Ya kan, sambil rebahan bisa belanja, ya kan, nggak usah keluar rumah, ya kan, online aja bisa belanja, ya kan, datang ke rumahnya, ya kan langsung. Jadi kan kita as a business, as a entrepreneur, sebagai pedagang, kita harus ngerti sebenarnya konsumen tuh maunya apa. Sebenarnya kalau sekarang konsumen dan kita kalau pada saat kita mau jualan kan kita jualannya di tempat yang rame, ya kan. Nah tempat yang rame itu di mana sekarang? Ya di online. Digital ya kayak gitu. Betul. Makanya we understand kebutuhan ini, makanya kita mau rangkul teman-teman UMKM, ayo kita bantuin. Nggak mahal kok. Kalau dulu sebelum ada Social Bread memang mahal. Sekarang makanya didirikan Social Bread untuk bantu teman-teman semua gitu. Meskipun ngantri ya. Tapi sabar aja. Soalnya ya saat ini kita masih struggle-nya kita masih demand-nya begitu banyak sampai Oktober udah full. Kita harus mencetak sama lah kayak institusi aku. Iya. Saya boleh sebutin gak boleh jualan. Iya, sama ya supply-nya kan yang kurang. Iya, betul. Gitu. Kreator-kreatornya nih makanya di Social Bread ngantri. Tapi kita memang ada untuk teman-teman. Ya mudah-mudahan kalau kita bisa punya scale yang lebih besar, bisa ngerangkul lebih banyak kreator, pasti bisa melayani demand-demand yang ada. Oke. Jadi mungkin dirangkum dulu ya. Jadi Edo sendiri tidak berkeberatan dengan si kebijakan baru ini karena memang sebelum ada kebijakan baru ini memang udah begini gitu berjalannya dan memang make it juga bisa, cuman mungkin funnelingnya yang agak repot sedikit. Tapi mengenai si Social Bread ini ya, aku langsung kepikiran mami mertuaku, tau gak sih Dok? Soalnya mami mertuaku itu pedagang. Pedagang dan memang benar kata Edo kan. Memang kan jadi entrepreneur itu kan menurut aku yang paling penting skillnya harus beradaptasi juga. Betul. Adaptasi itu sangat penting. Bisa beradaptasi dengan ya keadaan lah ya. Nah mami mertuaku itu juga merasakan tuh. Maksudnya dia susah kan keterbatasan berdagang hanya ke temen-temennya aja. Dia gak bisa buka market baru kalau dia gak going online. Nah kemarin tuh dia sempet tuh WhatsApp aku gitu ya. Maksudnya kayak gimana dong Mendy, mami mau belajar. Gitu. Dia mau belajar tapi balik lagi kan. Aku juga mikir bisa gak ya mama mertua gue belajar streaming. Ya nothing is impossible. Cuma kan pasti hasil aja buat dia kan. Yang memang dia punya barangnya dan lain-lain. Nah mungkin aku akan memperkenalkan Social Bread ini gitu loh. I think the best way untuk bisa cepat beradaptasi adalah berkolaborasi sama anak-anak muda. Kenapa? Karena kecepatan teknologi ini tinggi banget. Iya benar. Pada saat kita baru pelajarin sebuah kemajuan teknologi, tiba-tiba teknologinya yang di depan udah maju lagi. Nah kita yang tua-tua ini kan sudah banyak bawaan ya, udah banyak beban ya, sehingga jalan kita lambat. Sedangkan anak-anak muda ini, kreator-kreator Gen Z, mereka mau super fleksibel, super fast. Makanya
Dulu to be honest, bisnis modelnya Social Blade dulu adalah mengedukasi aja gitu. Kita cuma edukasinya UMKM. Yang kita edukasi UMKM, begini loh Pak pakainya, begini loh Bu, Pak main TikTok begini, bikin kontennya, sampai kita bikin tutorial detik per detik untuk ngedit itunya. Hasilnya zero. Dari semua murid kita yang belajar sosial media sama Social Blade, UMKM itu, nol yang berhasil. Akhirnya kita pikir, oh ternyata memang, kita tanya kan, kenapa Bu? Ini kan udah kita bikinin tutorialnya detik per detik loh. Apa yang mesti di-cut, apa yang mesti diambil, tinggal di-upload. Iya, kemarin saya lagi banyak orderan, jadi nggak sempet. Oh, kemarin karyawan saya sakit, jadi nggak sempet. Jadi ternyata si small businesses ini, UMKM ini, mereka memang nggak punya waktu untuk belajar dan melakukan gitu. Kenapa? Karena mereka masih sangat fokus sama produk dan juga servicesnya mereka. Makanya akhirnya kita pikir yaudah deh, yang kita ajarin jangan UMKM yang kita ajarin. Yang kita ajarin anak mudanya. Anak mudanya nanti yang berkolaborasi sama si UMKM begitu jadinya. Gitu. Nah anak muda ini belajar ini for free atau bayar? Ada 2 jalur. Ya kalau memang benar-benar masih mentah ya, belum ngerti TikTok, belum pernah bikin konten, followersnya masih di bawah 1.000, itu bayar. Oh oke. Gitu. Tapi kalau sudah di atas 1.000 followers, itu kita kasih beasiswa biasanya. Jadi supaya mereka cepat lulus, cepat langsung bisa terima pekerjaan toh, nanti pada saat mereka terima kerjaan toh, kita kan ada platform fee. Gitu. Nanti. Nah sekarang ini pertanyaan berikutnya nih Dok. Oke lah untuk UMKM berarti tadi pandangan Edo kan gak masalah selama mendukung UMKM. Nah mungkin aku akan tarik sedikit ini kerja dengan Gen Z nih. Iya. Waduh panjang ini ceritanya. Iya karena bisa satu podcast sendiri. Finfok ini kan platform financial education, edutainment kita bilangnya untuk Gen Z dan milenial. Gitu. Ya jadi tim aku ini di sini ada banyak Gen Z juga ya. Gimana kerja dengan Gen Z? Apakah benar memusingkan atau mereka? Sangat ya. Sangat memusingkan. Intinya saya berani bilang bahwa Gen Z ini sangat bertalenta, mereka sangat pintar, mereka punya talent yang luar biasa. Tapi sayangnya, kasiannya mereka ini tumbuh di era di mana orang tuanya tertekan secara ekonomi, harus sibuk sehingga mereka nggak diajarin etika dalam bekerja. Gak usah dalam bekerja, dalam kehidupan sehari-hari lah. Sekadar buka pintu bilang misi gitu, itu aja harus diajarin gitu. Kalau kita nggak ngerti ini, maka kita responnya adalah marah. Ini orang kok nggak tahu etika sih? Ini orang kok nggak tahu apa? Kok dia nggak ada enakannya gitu? Bukan, kalau itu respon standarnya kita. Itu pun respon saya dulu gitu. Ini orang nggak pernah diajarin apa? Ternyata memang nggak pernah diajarin gitu. Setelah diajarin, mereka berubah gitu. Dan ngajarnya nggak terlalu susah kok. Cuma perlu ditegur aja, tapi ditegurnya jangan keras-keras. Nanti mereka mental health, nanti mereka healing kelamaan. Gitu. Jadi ya? dikasih tahu, kita bahkan di kelasnya kita itu ada materi attitude, etika kerja gitu. Untuk sekedar untuk bikin konten kan, biasanya tuh mereka bikin konten langsung aja bikin konten. Padahal kan kalau kita yang milenial atau yang di atasnya pasti kan, Kak permisi ya saya mau bikin konten ini, saya dari Social Blade, boleh ya Kak ya maaf ganggu gitu. Mereka enggak, bukan karena mereka jahat atau nggak sopan. Emang nggak diajarin. Mereka nggak tahu gitu. Jadi kasihannya mereka nggak tahu. They have all the information they can get via TikToks and social media and internet, tapi they don't have that ethics value yang harusnya didapatin di lingkungan terkecil lingkungan keluarganya. Jadi makanya kita di Social Blade itu jadi salah satu core apa yang harus kita bangun terus. Bahkan kita ada komsel tiap Jumat diwajibkan. Itu salah satunya untuk membentuk karakter mereka ya. Gitu. Tapi bener lagi. Kata-kata. 100%. Maksudnya mereka benar-benar pintar, tahu banyak. Cuma mungkin ya karena nggak tahu ya, karena orang tua sibuk bekerja gitu ya. Oh itu insight baru sih. Pantesan ya. Tapi di Social Blade diajarin juga. Diajarin. Kalau lihat ke Social Blade udah beda. Yang followersnya 3 juta aja masih mau bantu angkat-angkatin bangku kita di sana. Oke. Pertanyaan berikut nih. Ini makin dalam nih.
kan kamu jadi entrepreneur. Terus aku juga kemarin lagi nyari-nyari gitu ya info. Ketemulah video kamu yang katanya pernah depresi. Yang mana nih? Pernah depresi? Iya, saya sering depresi. Yang mana nih? Ada banyak nih. Mau yang mana nih? Enggak, maksudnya yang pernah depresi yang kamu nangis ke gereja. Oh iya. Itu yang aku nonton. Sure, nah maksudnya gak apa-apa kan? Gak apa-apa. Sekarang ini kan menjadi entrepreneur gitu ya. Banyak kan tadi kamu bilang juga Gen Z kalau misalnya di pressure dikit atau apa kena mental health gitu kan. Dan kita tahu jadi entrepreneur itu gak gampang. Gitu. Apalagi mungkin sekarang ya para pebisnis UMKM juga yang kena dampaknya dan semuanya lah. Nah Edo sendiri kan pernah merasakan tuh. Mungkin boleh cerita sedikit Dok kayak di proses saat itu tuh seperti apa sih? Karena kalau denger tuh kayak flat gak ada feeling ya. Iya. Saya baru tahu bedanya stres sama depresi aja gitu. Kalau stres kan ya stres pusing, tapi kalau udah depresi tuh udah nggak bisa kayak ngerasain apa-apa lagi gitu. Udah kayak bener-bener ya udah gitu. Mau marah nggak bisa marah, mau nangis nggak bisa nangis ya bener-bener kayak kosong aja gitu. Mau juga males gitu. Saking nggak ada emosinya dalam hati bener-bener. Emotionless gitu. Bukan anxiety disorder. Sampai titik gitu. saya ngeblank. Padahal saya nggak minum nggak apa ya. Tiba-tiba aja saya ngeblank. Tiba-tiba pas melek udah di tengah jalan. Saya masih ingat banget di perempatannya Tanjung Duren depannya BII. Kenapa tiba-tiba saya malam-malam di tengah jalan? Saya kaget gitu. Oh gitu. Terus palanya pitak-pitak. Ada istilah autoimmune apa? Ya? Bukan. Ada istilahnya apa namanya itu pokoknya. Sampai jenggot juga pitak gitu, saking stresnya. Gitu, saking depresinya. Tapi ya puji Tuhan di titik terendah saya yang tadinya agnostik karena dari keluarga broken home yang gak pernah diajarin agama, saya jadi kenal Tuhan. Nah disitulah titik balik kehidupan saya untuk bisa tahu, oh I have a greater purpose, I have to confirm my calling lah untuk ngelakuin bukan tentang saya lagi tapi apa yang Tuhan mau ya saya lakukan. Tahun berapa tuh Dok? 2012. 2012? Yes. Itu berarti udah jadi YouTuber? Lagi berusaha jadi YouTubers tapi gak pernah bisa tembus 10.000 subscribers. Nah itu dia mujizatnya. Begitu saya tobat 2012 saya doa sama Tuhan saya kalau mau masuk dunia entertainment udah gak mau lagi mau cari popularitas, mau cari uang, tapi pengen jadi dampak buat anak-anak muda. Wah itulah 2012 langsung berubah tiba-tiba setahun 500.000 subscribers, tahun berikutnya juta subscribers, dapat gold play button, and then sampai sekarang diberkati. Gitu. Jadi memang perjalanan ini membangun social brand juga panggilan Tuhan ya? Yes. Semuanya ya? Kalau bukan panggilan Tuhan mah nggak logis. Orang saya sudah di agensi corporate yang duitnya nggak berseri dan dan kalau kontrak kan kalau sama corporate apalagi sama BUMN kan panjang. Iya. Nggak abis kontrak setahun pasti lanjut lagi soalnya nggak pada malas bikin paperworknya kan, panjang banget paperworknya bisa nangis. Tapi ya it's never logical lah gitu. Tapi kita percaya bahwa ini panggilan Tuhan. Makanya I believe social brand di bawah naungannya Tuhan lah. Jadi whatever happens, even the regulation sebenarnya yang regulasi ini juga banyak membuat UMKM yang kita handle jadi resah kan. Oh saya udah membangun TikTok Shop nih, reputasinya, udah bikin ini, udah investasi apa segala macam, tiba-tiba digini ya. Kalau kita percaya bahwa pasti ya kita bisa cari solusi lain yang bisa membantu UMKM gitu. Berarti ketika ini balik ke regulasi itu ada banyak UMKM resah ya? Oh iya banyak, hampir semua lah. Terus apa yang lo lakukan tuh menenangkan mereka? Ya kita kasih tahu bahwa ini kan belum diimplementasi, sabar. Kalaupun sudah diimplementasi pasti ada grace periodnya. Ada grace period, kalaupun sudah benar-benar tidak ada keranjang kuningnya, kita tinggal alihkan aja ke WhatsApp atau ke marketplace lain atau ke Tokped atau Shopee atau ke mungkin nanti TikTok akan acquire salah satu e-commerce di Indonesia supaya udah punya izin langsung kan. Kita kan nggak tahu gerakannya TikTok seperti apa. Masa TikTok diem-diem aja kan, pasti as a business, as a entrepreneurs udah biasa lah menghadapi tantangan. Kita entrepreneurs kan build
build-nya kan bukan cari duit tapi mencari solusi. Dan kalau kita sendiri yang kena masalah, masa kita nggak bisa cari solusi. Oke. Gitu. Nice. Nah, ini ada pertanyaan terakhir deh. Apa nih? Ini kemarin kan Edo kan juga di 10 Money Rapid Question Finfok. Iya. Terus ditanya kan, berapa modal? Modal. Mulai social brand. Iya. 100 juta katanya. 1 jutaan ya, betul. 100 juta ya? Yes, betul. Ada yang komen tuh kalau gak salah tadi aku baca. Masa sih 100 juta? Benar itu? Malah nggak semua dalam bentuk cash lagi. Oh. Yang 1 juta kayak apa namanya, sewa tempat, ya kan? Ya sewa tempat 100. Ini sewa tempat doang 100 juta. Ya sekitar. Ini modalnya sewa tempat doang. Sewa tempat. Iya. Ya sewa tempat sama gaji karyawan di awal-awal sih. Jadi itu bukan hoax ya? Benar ya? Enggak. Kita dari 2 bulan pertama sudah profit. Sudah, bukan, sorry. 2 bulan pertama kita udah running cost sendiri. Jadi udah bisa bayar karyawan, udah bisa bayar sewa. Udah terus habis itu kita bootstrapping 3 tahun itu udah profitable startup. Gitu. Makanya Ace Venture sama Living Lab mau invest di kita juga di Tech Winter kan kita kan dapat investasi itu tahun lalu ya, karena Ace Venture invest di yes gitu. Makanya Tech Winter pun kita tetap dapat pendanaan. Tech Winter pun gak kedinginan. Tetap dapat pendanaan. Tapi benar sih, maksudnya buat Fox yang memang mau bangun startup yang paling penting itu tadi sih. Memang bisnisnya juga harus menjawab pain ya. Yes. Harus banget gitu, bukan sesuatu yang mungkin ya nice to have. Tapi kan Edo sendiri tahu purpose-nya, goal-nya, yakin memang membantu UMKM. Very nice. Dok, mungkin statement terakhir buat para teman-teman nih yang lagi mau bangun small business. Yes. Apa sih yang harus mereka mengerti? I think nomor 1 harus ngerti purpose-nya apa. Kalau bisnis cuma mau cari duit, mendingan dagang, nggak usah bisnis. Lebih jelas. Jadi kalau bisnisnya mau cari duit, ya dagang aja lah, nggak usah bikin bisnis. Tapi kalau if you really want to build a business, you need to understand purpose-nya bisnis itu apa sih? Gitu. Apa yang mau di solve dari bisnisnya? Apa kebutuhan orang yang pengen diberikan gitu. Jadi you have to understand the purpose, sehingga pada saat satu hari, satu momen dalam perjalanan bisnis kamu ada turunnya, uangnya lagi rugi, gak langsung nyerah. Kenapa? Karena tujuanmu bukan di uang ini, tapi tujuan kamu di purpose yang lebih besar. Tepuk tangan lagi. Keren. Hari ini aku belajar banyak, tentunya tentang purpose juga. Thank you so much loh Dok, udah datang. Nanti ya jangan lupa buat mami mertuaku. Siap. Oke, thank you Fox. Sampai ketemu di next episode. Bye. Like, comment, subscribe.